Gue belinya aja 13, ngerubah-ngerubahnya semua ya total-total lebih dari yang gue beli mobilnya gitu loh. Jadi nggak heran kalau ABG asal Solo, Jawa Tengah ini sedih tak kepalang saat mobil tua kesayangannya ini bersenggolan dengan mobil lain yang membuat bodi depannya penyok. Ia pilih mendanani mobil ini ke bengkel daripada menjualnya ke orang lain meski ada yang berani menghargainya dengan harga tinggi. Kemenangan Quarten atau yang biasa dipanggil Guga dimulai dengan mematahkan servis Agassi, dipertajam lagi dengan 12 pukulan backhand. Bahkan Quarten yang sempat dikalahkan Agassi di pertandingan awal pada penyisihan grup merah mendominasi jalannya pertandingan. Servis keras menjadi andalan dan membuahkan 19 kali ace dibanding Agassi yang hanya 7 kali. Gelar juara, uang, dan predikat nomor 1 dunia merupakan prestasi yang seakan sempurna bagi seorang petenis. Bahkan dia tercatat sebagai petenis putra Brasil pertama yang tampil sebagai juara di Master Cup sekaligus predikat nomor 1 dunia setelah menggeser kedudukan petenis asal Rusia Marat Safin. Selamat Guga, sebuah prestasi yang luar biasa diraihnya di akhir tahun ini. Setelah dikukuhkan pada pertengahan November lalu, PB Squash mulai sibuk menjalankan program kerjanya. Yang terdekat, selain mengadakan pelatnas SEA Games ke-21, PB akan melantik pengurus-pengurus daerah. Maklum, dari 18 Pengda dan 1 Pengcap yang ada, hanya Pengda DKI yang masih aktif. Lantaran pengurus periode lama, masa baktinya telah berakhir. Di samping itu, PB juga akan meningkatkan kembali komunikasi dengan pengurus daerah yang selama ini terabaikan. Kita tidak bisa bilang daerah manajemennya tidak baik ya, kita harus koreksi diri juga di pusat gitu, maksud saya PB sendiri gitu. Jadi mungkin ada beberapa Pengda yang bagus, manajemennya bagus, tapi dia untuk berkomunikasi susah, kemana harus berkomunikasi, dengan siapa harus berkomunikasi, itu yang harus kita sekarang betul-betul kita memberikan suatu informasi yang lengkap dari PB, dan insya Allah kita bisa berikan itu secepatnya. Sedangkan program jangka panjangnya tentulah mempopulerkan squash agar bisa sejajar dengan olahraga raket lainnya. Caranya bagaimana? Ya dengan memperbanyak lapangan-lapangan squash di tiap-tiap daerah. Tapi di tengah situasi yang serba krisis begini, apa ada daerah yang mau? Pemda DKI akan membangun sebuah lapangan squash, jadi maksudnya 4 court di Lebak Bulus, insya Allah dibangun 2000 anggaran yang akan datang, dan juga mungkin ada beberapa sekolah yang sudah berminat untuk membangun lapangan squash itu sendiri. Wow, tidak berlebihan kalau masyarakat squash khususnya dan olahraga umumnya berterima kasih pada semua pihak yang ikut membantu. Setelah Jakarta, bagaimana dengan daerah lain? Mudah-mudahan banyak yang nyusul ya. Dunia raket pelatih tenis Dedi Prasetyo kabarnya nih namanya dicoret dari tim Piala Davis. Gara-gara dia itu punya masalah pribadi dengan salah seorang pengurus. Nah, apa betul begitu? Mendingan kita tanya langsung aja dalam Outball. Habis manis, sepah dibuang. Seperti itulah yang dirasakan oleh Dedi Prasetyo. Pasalnya, meski sukses membawa tim Piala Davis Indonesia kembali masuk ke grup 1 Asia Oceania, namun ia di PHK oleh PB Pelti dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional. Nah, kata gosip nih, sebelumnya Dedi sempat berselisih dengan salah seorang pengurus teras di PB Pelti lantaran pernyataannya pada salah satu stasiun TV. Di sana saya menjelaskan bahwa kalau membatalkan keikutsertaan seorang pemain ke suatu turnamen internasional tidak boleh kurang 7 hari dari hari draw-nya ya, waktu diselenggarakan draw. Kalau kurang dari 7 hari, pemain ini akan didenda poin. Itu kan dampaknya jelek kepada pemain. Dan asal mania raket tahu aja nih, akibat pernyataannya itu, Dedi juga dinonaktifkan dari Komite Bidang Pembinaan Junior PB Pelti. Waduh, gimana ya rasanya kehilangan 2 jabatan dalam waktu sekejap? Kecewa kali ya? Saya sih nggak kecewa tidak dipilih jadi pelatih nasional ya, sebagai pelatih tim nasional. Karena saya kan profesi saya sebagai pelatih, saya tidak tergantung dengan tim nasional. Karena selama ini juga saya tidak hidup dari tim nasional ya. Jadi saya sekarang lebih banyak kegiatan di luar dan sekarang lebih bebas, saya bisa menentukan langkah saya sesuai dengan kemauan saya sendiri. Jadi tidak ada masalah mau ditunjuk atau tidak.
Dunia memang tidak selebar daun kelor, dan di balik setiap musibah pasti ada hikmahnya. Betul kan Mania Rakyat? Mania Rakyat sekarang kan banyak nih keluar mobil-mobil baru yang keren-keren ya kan. Tapi nih Mona Santoso nggak ngelirik, dia nggak tertarik karena dia lebih senang sama mobil yang tua, yang kuno, yang lebar gitu loh, yang kayak mobil Batman. Soalnya kalau dia naik mobil kayak gitu kelihatannya maco. Jika mobil tua berada di tangan Mona Santoso, maka beginilah jadinya. Holden Statement tahun 1975 ini berubah menjadi mobil yang lumayan asik untuk dipandang. Tentu saja pada awalnya mobil berwarna oranye tersebut dibeli pebulu tangkis muda berbakat ini dalam kondisi pas-pasan alias asal bisa jalan. Joknya gue ganti, kulitnya gue ganti semua, terus cat-catnya gue tambahin tape, velg, karpet, udah cuma itu. Ban gue ganti semua, velg ganti semua. Setelah dihitung-hitung, penambahan aksesoris seperti TV mungil, velg, sarung jok, dan perangkat audio ini memaksa Mona mengeluarkan kocek lebih mahal dari harga mobil tersebut. Gue belinya aja 13, ngerubah-ngerubahnya semua ya total lebih dari yang gue beli mobilnya gitu loh. Jadi nggak heran kalau ABG asal Solo, Jawa Tengah ini sedih tak kepalang saat mobil tua kesayangannya ini bersenggolan dengan mobil lain yang membuat bodi depannya penyok. Ia pilih mendanani mobil ini ke bengkel daripada menjualnya ke orang lain meski ada yang berani menghargainya dengan harga tinggi. Tapi kenapa sih Mona suka berat sama mobil seperti ini? Enak lagi mobil beginian, modelnya gimana ya, lain aja dari mobil-mobil yang biasa, yang baru-baru lain. Yang namanya mobil tua memang ada aja kerepotan yang harus dihadapinya. Bukan mogok, tapi itu loh dek yang sering mentok karena terlalu rendah. Dulu lebih pendek kan, cuman gue udah tinggiin tambahin 2 karet. Dulu posisi tidurnya nyangkut-nyangkut gitu loh. Ini aja masih sering-sering nyangkut gitu loh. Ya gitu aja. Asiknya kalau lagi ada tanjakannya mesti pelan-pelan. Mobil ini memang tidak bisa diharap melaju kencang. Tapi untuk si pemiliknya, Mona Santoso, orang masih berharap prestasinya bisa semakin kencang. bisa main tenis sampai umur tertentu aja. Cuma setelah itu saya mikirin mungkin masih di tenis, masih di bidang tenis juga sih, gitu, nggak jauh-jauh juga dari tenis gitu. Karena itu Henry mengaku tidak menyesal kalau hari-harinya habis buat berlatih dan ikut turnamen dari satu tempat ke tempat lain. Sampai-sampai nih di usianya yang sudah kepala 2 ini, ia belum sempat punya pacar. Tapi sekarang ya belum, ya teman-teman deket aja sih mungkin, cuma belum ada sih pacar ya.
Ya, nggak usah maksa kalau memang belum ada. Tapi percaya deh, kalau prestasi kamu terus oke, nggak lama siap-siap aja digerubutin banyak cewek.